Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Tapi di sini saya ada beberapa masalah mengenai sekolah saya, Pak. Masalah ada apa? Terus terang saya juga mendengarkan tentang itu dari guru mata pelajaran kelas lain. Apakah kamu bisa menceritakan dengan Bapak? Saya mau, Pak, tapi saya bingung harus bercerita dari mana. Tidak apa-apa, itu adalah hal yang wajar, tidak usah buru-buru. Kalau begitu, tanya saja, apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah, Pak. Saya belum pernah melakukan proses konseling. Sebelum menjelaskannya, Bapak ingin memastikan apakah posisi kamu sudah nyaman? Sudah, Pak. Saya sudah duduk dengan posisi yang ternyaman menurut saya. Oke, kalau begitu Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Biar kamu mengerti, jadi proses konseling adalah suatu aktivitas pemberian layanan untuk membantu konseli yang sedang memiliki masalah. Nah, di dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang perlu dipatuhi oleh seseorang konselor, seperti Bapak ini. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini kamu tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan kamu kepada Bapak, karena yang tahu permasalahan ini nantinya hanya kamu dan Bapak saja. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Baik, sekarang saya sudah paham, Pak. Baiklah, jika kamu sudah paham. Sekarang kamu bisa ceritakan masalah yang kamu hadapi saat ini kepada Bapak. Sebenarnya begini, Pak. Saya memiliki permasalahan mengenai perlombaan seni yang diadakan oleh guru mata pelajaran di sekolah, di mana perlombaan itu sebagai ulangan, Pak. Kemudian saya mendapatkan nilai rendah pada satu mata pelajaran itu, Pak. Mungkin kamu bisa ceritakan lebih jauh apa yang menyebabkan nilai kamu rendah, karena setahu Bapak, nilai-nilai akademik kamu selama ini cukup memuaskan. Iya, Pak. Namun di sini nilai saya rendah karena dalam mata pelajaran tersebut kita diperintahkan untuk mengikuti lomba seni, Pak. Nah, disitulah masalah saya. Saya ini tidak suka tampil di depan banyak orang. Diperhatikan sedikit saja, saya sudah merasa gugup, cemas, dan saya sangat kurang percaya diri sekali, Pak. Sebenarnya sekarang pun saya merasa cemas dan agak kurang percaya diri karena harus berbicara berdua dengan Bapak seperti ini. Kalau saya merasa cemas seperti ini, tangan saya biasanya gemetar dan berkeringat, Pak. Makanya pada hari itu saya memutuskan untuk tidak ikut lomba dan akhirnya nilai saya rendah, Pak. Baiklah, Nak. Bapak sangat memahami permasalahan yang dihadapi saat ini. Jadi di sini kamu memiliki masalah, sering merasa cemas dan kepercayaan diri jika harus tampil di depan banyak orang ataupun jika kamu diperhatikan. Nah, makanya di sini Bapak tidak bisa makanya kamu tidak bisa mengikuti lomba karena merasa cemas yang menyebabkan nilai kamu rendah, seperti itu kan, Nak? Iya, Pak, benar seperti itu. Nah, sejak kapan sih kamu selalu merasa cemas seperti ini? Di sini saya sudah seperti ini, saya sering merasa cemas sejak saya masuk SMP, Pak. Pada awalnya saya ingin mengajak seseorang berteman dengan saya, tetapi dia menolak. Nah, pada saat itu saya sudah mulai merasa cemas dan kurang percaya diri jika harus bersosialisasi dengan orang lain, Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi ini kamu anak introvert ya? Sepertinya bisa dibilang begitu, Pak.
Kalau Bapak boleh tahu, apakah kamu sebelumnya sudah pernah mencoba untuk menghilangkan rasa cemas dan kepercayaan diri kamu? Sudah Pak, saya di sini selalu berusaha menenangkan diri saya dengan terus berpikir bahwa saya bisa melakukannya, tapi saya selalu gagal Pak. Apakah kamu eh apakah kamu mau dibantu? Bapak bisa kok bantu kamu. Tentu saja saya mau Pak, saya juga tidak ingin seperti ini terus. Sepertinya di sini saya benar-benar perlu bantuan dari Bapak. Baiklah nak, jadi di sini masalah kamu itu sering merasa cemas apabila berada di hadapan orang banyak. Apakah seperti itu? Iya Pak, benar sekali seperti itu. Nah, dengan masalah kamu yang seperti ini, sepertinya Bapak perlu membantu kamu dengan menggunakan teknik relaksasi. Apakah apakah kamu tahu apa itu teknik relaksasi? Saya belum pernah mendengar mengenai teknik relaksasi itu Pak, jadi saya belum tahu hal itu sama sekali. Oke. Jadi begini nak, jadi teknik relaksasi itu merupakan teknik yang digunakan untuk membantu konseli untuk rileks dan menghilangkan ketegangan serta kecemasan yang sedang dialaminya. Karena masalah kamu terkait dengan kecemasan, jadi jika berada di hadapan orang banyak, maka Bapak harus membantu kamu dengan menggunakan teknik ini. Bagaimana pendapat kamu? Oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi saya mau Bapak membantu saya dengan teknik yang Bapak jelaskan tadi. Baiklah, karena kamu sudah paham, mari kita mulai untuk mempraktikannya sekarang agar kamu juga lebih rileks saat berbicara dengan Bapak. Kamu juga bisa menerapkannya kepada kapanpun dan saat kamu merasa cemas nanti ya. Iya Pak, baik. Ya. Pada dasarnya kita belajar menguasai tegangan badan kita dengan merilekskan otot di badan kita yang seringkali merasa tegang dengan melakukan beberapa gerakan. Maka dari itu sebelum melakukan teknik ini, kamu harus memperhatikan pakaian yang kamu kenakan. Pakaian kamu harus nyaman dan sedikit longgar agar dapat bergerak dengan bebas dan lemas. Selain itu juga, kamu harus melepas perhiasan kamu terlebih dahulu. Baik Pak, saya paham. Oke. Pertama-tama sekarang jika kamu memiliki jam tangan atau perhiasan lainnya, tolong lepas dan tolong posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Ya Pak, saya sudah memposisikan saya senyaman mungkin. Oke. Pertama-tama ambil nafas secara perlahan melalui hidung, tahan selama 5 detik, kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut. Iya Pak. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kamu dapat merilekskan otot-ototmu ya. Yang saya akan memulai dengan tangan kanan saya. Nah, apakah kamu dapat contohkan ini? Iya Pak, saya bisa mencontohkannya. Oke. Duduk dalam posisi yang enak ya. Iya Pak. Pertama, tangan kanan kamu luruskan ke depan dan kepalkan tinju kamu. Kepalkan dengan kuat, rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah. Tanganmu tahan selama 5 detik. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu. Luruskan ke depan dan kepalkan tinju kirimu. Rasakan
tegangannya, tahan selama 5 detik. Buka dan kendorkan secara perlahan-lahan. Apakah kamu merasa ototmu rileks? Lumayan sih, Pak. Nah, sekarang pejamkan matamu kuat-kuat. Rasakan tegangan yang di sekeliling matamu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan otot matamu, lalu buka matamu dengan perlahan. Nah, bagaimana? Lumayan terasa nyaman, Pak. Nah, sekarang angkat bahu samping telinga. Rasakan tegangan di bahu, tahan selama 5 detik. Lalu kendorkan dan rasakan perbedaan ketegangannya tadi dan rilekskan. Sekarang jatuhkan kepalamu ke belakang dan rasakan ketegangannya di belakang kepalamu. Serta punggung dan tahan selama 5 detik. Lalu kembalikan ke posisi kepalamu semula. Lalu rasakan ketegangan dan rilekskan. Nah, sekarang ambil nafas dalam-dalam dan tahan nafasmu. Tahan selama 5 detik. Hembuskan secara perlahan. Nah, sekarang tarik perutmu dalam-dalam dan kencangkan otot perutmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang lepaskan. Nah, sekarang luruskan kedua kakimu. Tegangkan jari-jari kakimu ke langit. Rasakan tegangan otot betis. Tahan selama 10 detik. Kemudian lepaskan. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan. Dimulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tangan. Jika masih merasa tegang, kita bisa mencobanya melakukannya kembali. Bapak ingin kamu memikirkan tentang skala tegangan antara 0 sampai 5. Katakan pada Bapak di mana kamu menempati dirimu pada skala ini. Saya merasa bahwa saya masih berada pada posisi 0, Bu. Saya merasa seluruh bagian tubuh saya menjadi nyaman dan rileks. Nah, apakah kamu masih merasakan ada ketegangan otot-otot kamu? Sepertinya sudah tidak, Pak. Saya sudah merasa nyaman di setiap bagian tubuh saya. Nah, bagaimana perbedaan dengan tubuhmu sebelum dan setelah relaksasi ini? Begini, tadi saya benar-benar merasa tegang dan tidak nyaman, Pak. Badan saya terasa kaku. Sebaliknya, setelah melakukan relaksasi ini, badan saya menjadi lebih ringan dan lebih nyaman, Pak. Nah, bagus sekali, Nak. Itu menunjukkan bahwa praktik kita berhasil. Kamu bisa mempraktikkannya sendiri di rumah, ataupun ketika kamu sedang merasa tegang dan cemas. Nah, Bapak meminta kamu untuk latihan 2 kali sehari sekitar 15-20 menit setiap harinya ya. Terima kasih, Pak. Saya rasa saya benar-benar perlu melakukan ini saat saya mulai merasa cemas agar saya bisa lebih rileks kembali. Ah, baiklah. Kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi pada Zoom meeting ini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah ya. Baik, Pak, saya setuju. Dengan cara itu saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih selama 1 minggu ke depan. Baiklah, karena teknik yang kita terapkan sudah berhasil, maka sebaiknya Bapak akhiri pertemuan kita kali ini ya. Baik, Pak, saya akan mencoba dan berusaha untuk menghilangkan rasa cemas dengan mengikuti instruksi dari relaksasi ini. Terima kasih, Pak, sudah membantu saya. Sama-sama, Nak. Semangat ya, jangan dengan tugas-tugasnya ya, jangan lupa dikerjakan. Baik, Pak, terima kasih atas arahan dan bantuannya. Saya permisi dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.